Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, bagaimana caranya mengatasi kulkas dua pintu tidak dingin ya, ataupun kulkas dua pintu bagian bawah tidak dingin. Nah, yang perlu kalian perhatikan, di sini saya akan coba contohkan ya langkah-langkahnya dan juga cara pengerjaannya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama itu kalian harus memastikan kompresor ini bekerja atau tidak ya. Nah, caranya kalian bisa langsung colokin seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa pastikan kompresor ini bekerja. Nah, kalau misalkan pada bagian kompresor ini tidak bekerja atau tidak teraliri setrum, nah kalian bisa putar pada bagian timer ini. Nah, biasanya kalau misalkan kompresor ini tidak teraliri setrum, untuk fan ataupun kipas di bagian evaporator itu biasanya itu juga tidak berputar. Nah, itu salah satu ciri-cirinya kompresor ini tidak teraliri setrum. Namun kalau misalkan kipas itu berputar, otomatis kompresor ini teraliri setrum. Yang perlu kalian cek pada bagian overloadnya. Nah, jadi kalau misalkan kompresor ini tidak hidup dan juga kipas di bagian freezer itu juga tidak hidup, nah kalian bisa putar bagian sini. Nah, mana obengnya? Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian harus putar pada bagian ini. Nah, di sini adalah yang namanya timer ya, teman-teman. Nah, untuk timernya sendiri itu opsional ya. Ada yang penempatannya itu ada di bagian belakang sini, ada juga di bagian dalam. Biasanya itu dekat lampu. Kalau untuk merek Sharp itu biasanya di bagian dalam. Kalau untuk merek LG, Polytron ataupun yang lain-lain biasanya itu ada di bagian belakang sini ya. Kalau merek Sharp ada di bagian dalam. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian misalkan kompresor tidak jalan, terus pada bagian fan itu juga tidak berjalan, kalian bisa putar pada bagian timer ini sampai bunyi cetak seperti itu ya. Nah, langkahnya itu kalian harus pada bagian colokan ini harus posisi dicolokin ya kalau untuk mutar timernya ini. Jadi kalian bisa putar sampai terdengar bunyi cetak seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini sudah saya putar tuh. Nah, kalau misalkan sudah diputar seperti ini, otomatis nantinya itu kompresor ini akan teraliri setrum, dan juga pada bagian fan di bagian freezer itu bakalan bekerja. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah memastikan kompresor ini berjalan, nah yang perlu kalian lakukan lagi, kalian harus memastikan apakah freonnya ini habis atau tidak. Nah, untuk caranya yang perlu kalian lakukan untuk memastikan freon ini habis atau tidak, kalian bisa cek di bagian bodi kulkas samping kiri maupun samping kanan, ataupun ada di bagian belakang. Penempatan kondensor itu macam-macam ya, ada di kiri ataupun ada yang di kanan ataupun ada yang di belakang. Yang kalian bisa cek pada bagian bodi kulkas ataupun pada bagian kondensor. Nah, kalau misalkan pada bagian kondensor ini tidak ada panas ataupun tidak hangat, nah itu kemungkinan besar itu freonnya yang habis ya. Jadi kalian nggak perlu ngecek pada bagian kelistrikan di bagian freezer. Kalian harus mengisi freon dulu. Nah, selanjutnya kalau misalkan pada bagian bodi kulkas ini panas, artinya kan freon penuh ya atau masih ada. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian bisa cek pada bagian sini. Nah, kalau misalkan ada kerusakan pada bagian kelistrikan di bagian atas ini, biasanya itu bagian bawah itu tidak dingin ya. Nah, fan yang saya maksud tadi, apabila kompresor bekerja, pastinya kipas ini bekerja ya. Namun apabila kompresornya itu tidak kompresor itu bekerja dan pada bagian fan-nya ini tidak berputar, maka kalian bisa cek pada bagian fan-nya ini. Nah, ini jangan sampai seret ya. Biasanya itu di bagian ininya itu seret ya. Nah, kalau misalkan kalian itu diputar seperti ini itu tidak seret, namun tidak mau berputar, nah kalian bisa potong ya pada bagian ini, dua kabel ini. Nah, kalian bisa potong dua-duanya
Nah, lalu kalian bisa langsung colokin ke listrik. Colokin ke listrik menggunakan jepitan ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalian bisa colokin ke listrik. Nah, kalau misalkan dicolokin listrik itu tidak mau berputar, nah kalian bisa ganti ya untuk kipasnya. Nah, selanjutnya defrost ya. Pada bagian defrost mungkin kebanyakan orang kalau misalkan bagian bawah tidak dingin ataupun dinginnya itu lama ya, atas bawah juga tidak dingin, mungkin sebagian orang langsung mengganti thermo defrost berharap kulkasnya itu langsung selesai diperbaiki. Nah, itu hal seperti itu banyak ya teman-teman dari yang bertanya kemarin sudah ganti defrost tapi kok masih tidak dingin. Nah, seperti itu. Sebetulnya untuk kerusakan pada bagian kulkas 2 pintu ini banyak ya teman-teman, bukan hanya dari defrost saja. Jadi ketiga-tiganya ini mulai banyak yang mulai dari kipas ataupun fuse ataupun heater ataupun timer. Nah, dari yang saya sebutkan tadi apabila mengalami kerusakan itu sama ya teman-teman. Jadi misalkan yang saya sebutkan tadi itu misalkan ada kerusakan, bagian bawah juga tidak dingin, nanti lama-kelamaan bagian atas juga tidak dingin. Jadi ciri-cirinya sama dengan defrost ini. Kalau misalkan yang saya sebutkan tadi itu mengalami kerusakan, jadi yang perlu kalian cek, kalian bisa cek semua pada bagian kelistrikan tadi. Jangan hanya langsung mengganti defrost berharap langsung dingin. Nah, itu nggak bakalan bisa ya. Nah, di sini saya akan contohkan ciri-ciri fisiknya apabila mengalami kerusakan. Yang pertama pada bagian defrost. Nah, defrost ini ciri-ciri fisiknya kalau mengalami kerusakan biasanya itu di bagian dalamnya itu sudah ada embunan air ya. Di bagian dalam sini itu ada banyak embunan air. Nah, kalau sudah seperti itu kalian bisa ganti defrostnya. Dan untuk selanjutnya ada lagi kipas sudah selesai ya, kipas sudah selesai dan juga defrost. Nah, selanjutnya pada bagian fuse. Nah, ini adalah sikring ya ataupun fuse. Nah, untuk sikringnya sendiri ini sama ya, sama dengan defrost. Jadi kalau sikring ini rusak biasanya itu pada bagian kulkas itu biasanya di bagian bawah juga tidak dingin, di bagian atas kadang juga bisa tidak dingin lama kelamaan, sama dengan defrost. Nah, yang kalian perlu cek, kalian bisa cek yang menggunakan avometer. Pastikan fuse ini tidak putus. Di sini udah ada keterangannya ya untuk fuse-nya, jadi ini nggak kelihatan ya. Jadi di sini keterangannya itu 72 derajat. Nanti kalian bisa ganti dengan ukuran yang sama. Kalau misalkan di bagian fuse ini putus. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian heater. Nah, heaternya ini ya teman-teman, ada di bagian bawah ya. Tuh. Ini yang dinamakan heater kaca. Jadi yang ada di bawah plat ini namanya heater ya. Tuh, itu namanya heater. Nah, itu kan ada yang patah ya untuk di bagian heaternya ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Heater kalau misalkan ini rusak itu sama teman-teman, sama dengan defrost. Kalau misalkan heater rusak di sini itu bakalan terjadi pengeblokan es ya. Kalau misalkan sudah ngeblok di bagian bawah juga nggak bakalan dingin. Nah, itu udah kelihatan ya kalau heaternya sudah pecah. Nah, itu udah pecah ya. Nah, kalau untuk heater kaca itu bisa dilihat dari fisik seperti ini ya. Tuh, itu udah kelihatan. Namun kalau misalkan kalian itu ada heater pipa itu ada di bagian sini ya. Biasanya itu merek LG yang menggunakan heater pipa. Nah, yang perlu kalian lakukan kalau misalkan kalian itu nggak ada avometer, syukur-syukur kalau ada avometer kalian bisa cek menggunakan avometer. Kalau misalkan kalian itu nggak ada avometer, kalian bisa cek pada bagian sini. Nah, ini kalian bisa lepas. Bentar. Kalian bisa lepas jalur heaternya. Jadi ini adalah jalur heater, kabel heater, dan yang sisi kiri ini, yang ini. Nah, ini kalian lepas jalurnya. Namun perlu diingat ya, untuk melepasnya itu kasih tanda ataupun diingat-ingat supaya nanti penyambungannya tidak salah. Nah, ini sudah saya lepas dan juga heater
dilepas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ataupun kalian itu untuk mengecek fuse-nya bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah, jadi kalian nggak usah lepas heater bagian sini. Jadi dari heater sini, ini heater masuk ke fuse, lalu kalian bisa lepas pada bagian sininya. Tuh. Nah, ini untuk mengecek fuse juga. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada avometer, kalian bisa cek dua kabel ini. Nah, dua kabel ini kalian bisa cek. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada avometer, kalian bisa langsung hubungkan ke listrik. Ini nggak ada masalah. Jawabannya sangat aman sekali. Nah, ini dua-duanya ini langsung kita colokin ke listrik, ataupun kalian bisa menggunakan jepitan ya. Langsung masukin ke listrik. Nah, biasanya itu kalau misalkan sudah kita langsung seperti itu, baik heater pipa maupun heater kaca. Nah, heater pipa itu biasanya sudah mulai panas. Berjalan kita colokin seperti itu, berjalan 2 menit heater pipa juga panas. Heater pipa juga panas. Nah, kalau misalkan heater kaca biasanya itu akan berwarna merah ya, seperti lampu balon itu. Nah, nantinya di sini akan berwarna merah hidup ya untuk heaternya itu. Nah, itu udah kelihatan. Kalau untuk heater pipa kalian bisa pegang seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian itu di bagian heaternya kalian colokin itu nggak ada respon sama sekali ya, pada bagian heater juga nggak panas ya. Nah, kalian bisa lepas di bagian fuse nya ini. Nah, kalian bisa lepas. Nah, kalian bisa langsungin, jadi tidak melalui fuse ya, kalian bisa langsungkan seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa langsungkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian langsungkan seperti ini tuh heaternya itu tidak hidup ya, heater pipa maupun heater kaca itu tidak panas. Nah, kalian bisa ganti heaternya. Dan untuk yang terakhir pada bagian timer, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalkan timer ini bagus, kalian bisa buka ya pada bagian timer. Nah, ketika kalian sudah hidupin, kalian bisa pegang pada bagian timer. Biasanya itu ada getaran ya kalau timernya itu bagus. Kalau misalkan timernya itu rusak, biasanya itu tidak ada getaran. Nah, kalian bisa ganti juga untuk di bagian timer. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.